calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari Kabupaten Pulang Pisau. Bersama saya pada hari ini saya Helga Yuliati, juga guru dari SMP 4 Kayan Ilyas, dan saya mengajar bahasa Indonesia. Bagaimana keadaan Ibu sekarang, Bu? Puji Tuhan, baik sekali. Ya, baik. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan ya, Bu. Jadi percakapan praobservasi sebelum Ibu Helda nanti melaksanakan kegiatan supervisi di kelas. Jadi berdasarkan hasil keputusan rapat kita di sekolah beberapa hari yang lalu bahwa akan dilaksanakan kegiatan supervisi. Ya, salah satunya adalah untuk menyiapkan kita sebagai guru supaya kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara khusus di kelas itu dengan baik. Jadi sebelum Ibu Helda nanti akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelas, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, Bu. Yang pertama itu materi apa yang mungkin Ibu akan sampaikan dalam kegiatan supervisi nanti? Materi yang saya sampaikan nanti yaitu tentang unsur kebahasaan dalam teks deskripsi, yaitu penulisan kata depan, penulisan huruf kapital, dan tanda baca koma. Ya, baik. Kemudian untuk materi yang disampaikan itu pasti ada tujuan pembelajarannya, kan, Bu? Iya. Ya, bisa diceritakan, Bu, tujuan pembelajarannya kira-kira apa yang akan disampaikan? Mungkin dalam hal ini ada dua tujuan yang dapat saya sampaikan. Pertama, melalui pembelajaran berkelompok ini, saya mengharapkan peserta didik itu dapat melengkapi teks yang rumpang dengan menggunakan tanda baca koma, penulisan huruf kapital, dan juga penulisan kata depan yang tepat. Nah, berarti ada dua tujuan yang nanti diharapkan pada saat kegiatan supervisi itu ya, Bu? Iya. Yang kedua itu, Pak, yaitu setelah peserta didik ini selesai, diharapkan peserta didik dapat menulis teks deskripsi dengan baik. Itu jadi ada dua ini. Kemudian untuk area yang mau dikembangkan atau yang ingin dicapai nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti yang bisa diceritakan juga, Bu? Ya, saya berharap setelah pembelajaran ini peserta didik itu dengan mereka berkelompok, mereka dapat melengkapi teks yang rumpang, dan dengan berkelompok itu mereka juga dapat menulis teks deskripsi, sehingga dalam kesempatan yang lain mereka pun dapat melaksanakan atau menulis teks deskripsi itu dengan baik. Artinya melengkapi, menulis, kemudian menulis juga kalimat rumpang itu atau teks deskripsi itu dengan baik. Jadi itu area-area pengembangan yang akan ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran atau supervisi akademik nanti. Nah, kemudian untuk strateginya juga, strategi atau cara yang akan Ibu lakukan kan dalam mewujudkan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan itu ya seperti apa, Bu? Yang pertama, saya membagi kelompok anak-anak itu berdasarkan minat belajar mereka. Karena kalau kita lihat ada beberapa siswa kalau belajar sendiri itu masih terkendala. Jadi dengan berkelompok mereka dapat ikut ambil bagian di dalam kelompok tersebut sehingga mereka tidak tertinggal, tapi akan tahu hal-hal apa yang mereka pelajari melalui belajar berkelompok ini. Setelah membentuk kelompok, baru dibagikan teks yang rumpang, dan setiap kelompok itu mengisi teks yang rumpang itu dengan menggunakan kata depan, tanda baca koma, dan juga penulisan huruf kapital yang tepat. Berarti berdasarkan minat belajarnya, sehingga yang lain itu bisa termotivasi juga ya, Bu. Iya. Ya, kemudian mungkin teknik penilaiannya bukan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran Ibu itu sudah
bisa tercapai seperti yang Ibu harapkan, ya kira-kira Ibu menggunakan teknik penilaian itu seperti apa? Saya menggunakan dari hasil diskusi yang mereka dapatkan, jadi teks yang mereka lengkapi bersama, kemudian mereka mempresentasikan, jadi dua hal itu yang akan saya nilai. Berarti ada dua hal itu yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran nanti seperti nanti. Nah, jadi untuk persiapan, kalau saya sharing tadi dengan Ibu sudah panjang lebar, Ibu sudah jelaskan sangat lengkap sekali. Dan nanti untuk kegiatan observasi atau supervisinya nanti mungkin saya akan lihat juga kan bagaimana situasi atau keadaan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Setelah kegiatan itu nanti juga ya kita akan bertemu kembali jadi bertemu kembali untuk bercakap lagi kan, apakah yang sudah dilakukan Ibu Helda itu yang menurut Ibu nanti itu sudah sesuai dengan Ibu harapkan atau masih perlu nanti ya, diperbaiki kembali. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan percakapan hari ini? Ya, senang, terus menambah semangat saya mengajar lagi. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya pembelajaran ini lebih baik lagi, Bu. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bu Helda. Jadi kita bisa sharing bersama untuk bagi pengalaman, menambah ilmu kita supaya kita menjadi lebih baik lagi. Ini itu yang saya sampaikan. Saya kira cukup dan terima kasih. Penulisan huruf kapital yang tepat dan penulisan kata depan. Ya. Nah sekarang mari berkelompok, satu kelompok 3 orang. Ini langsung aja. Ayo berkelompok. Ini kan lumpang. Kalian isi teks yang lumpang ini. Yang pertama menggunakan kata depan, di, ke, dan dari. Lalu penulisan huruf kapital yang salah diperbaiki. Dan yang ketiga penulisan tanda baca koma. Di sini ada yang belum diberi tanda baca koma. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, silakan untuk mengerjakannya. Ya, ini aja. Langsung silakan ini. Ya. Bu, di lembaran, Bu. Bu, Bu. Lembaran. Maka di sini bisa.
Selamat malam kakak-kakak, selamat datang di Desa Denge. Desa ini adalah desa terdekat dari Wairebo. Malam ini kalian akan menginap di sini. Lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairebo. Jalan Ya. Kami akan mempresentasikan teks penumpang di Desa Denge. Desa dari Wairebo Malang